Di kesempatan ini kita akan membahas tentang duty cycle mesin las. Apa itu duty cycle? Apa manfaatnya kalau kita paham duty cycle? Dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kegiatan pengelasan sehari-hari? Baik, yang pertama yaitu apa itu duty cycle. Secara definisi, duty cycle adalah persentase waktu kerja maksimal mesin las dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu ini, kalau di Eropa atau di Amerika, itu satu siklus menggunakan 10 menit. Semisal kalau kita memiliki mesin las dengan duty cycle 80%, maka dalam waktu 10 menit ini, mesin tersebut bisa digunakan selama 8 menit. Nah, karena 8 menit, siklusnya 10 menit, maka sisa 2 menit. 2 menit tersebut dibutuhkan oleh mesin las untuk beristirahat. Istirahatnya mesin las itu nantinya akan dipakai untuk mendinginkan komponen-komponen sebelum ia siap untuk dipergunakan kembali. Kalau secara analogi, seperti halnya tubuh manusia yang bekerja terus-menerus, kemudian membutuhkan waktu untuk istirahat. Mesin las juga demikian. Setelah mesin las ini bekerja, menggenerate arc atau busur dan menimbulkan panas, maka dia membutuhkan waktu untuk mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalam mesin tersebut. Mengapa duty cycle itu penting untuk kita pelajari dan kita aplikasikan pada kegiatan sehari-hari? Yang pertama adalah untuk mencegah kerusakan pada mesin yang kita miliki atau yang kita pakai, yang dimiliki oleh perusahaan. Karena mesin las itu menghasilkan panas, baik di luar untuk kegiatan pengelasan, juga ada panas yang berada di dalam mesin, yaitu komponen-komponen yang berada di dalamnya. Kalau panas sudah berlebihan, nanti bisa menimbulkan korsleting. Korsleting lebih lanjut bisa menyebabkan terbakarnya beberapa komponen. Terutama kalau komponen itu penting, maka bisa dipastikan mesin tersebut mengalami kerusakan. Kemudian, duty cycle ini bisa mempengaruhi kualitas hasil dari pengelasan yang kita lakukan. Apa sih efeknya? Kalau mesin las ini sudah melewati duty cycle, maka ampernya akan terganggu. Mesin las yang terlalu panas bisa menyebabkan keluaran ampernya tidak stabil. Tidak stabilnya bagaimana? Kadang ketika kita melakukan pengelasan secara normal, tiba-tiba ampernya itu mengecil atau bisa lebih kecil begitu ya. Kalau sudah terjadi, maka pengelasan yang kita lakukan bisa menyebabkan cacat. Kalau ampernya terlalu kecil, bisa terjadi incomplete penetration atau incomplete fusion. Bisa juga terjadi slack inclusion karena tidak cukup untuk mencairkan logam pelindungnya. Selain tiba-tiba kecil, bisa juga tiba-tiba menjadi besar. Kalau tiba-tiba ampere menjadi besar, akibatnya apa? Akibatnya adalah bisa timbul undercut. Bisa juga timbul burn through kalau yang plat yang kita kerjakan ternyata tidak terlalu tebal. Beberapa mesin ini kalau sudah melewati duty cycle-nya, ampernya bisa tidak stabil. Sebagian yang lainnya, kalau sudah melewati duty cycle, dia bisa tiba-tiba mati sendiri. Nah, kalau kalian merasakan tiba-tiba mesin yang kita pakai mati, kemudian setelah beristirahat bisa dipakai lagi, itu artinya sudah melewati duty cycle. Yang terakhir, mengapa duty cycle ini penting adalah berhubungan dengan efisiensi kerja. Memilih mesin las dengan duty cycle bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau pengerjaan kita tidak membutuhkan ampere yang besar seperti bengkel-bengkel las yang mengerjakan pagar, kanopi, atau tralis, kita bisa memilih mesin las yang memiliki duty cycle yang kecil. Karena mesin las dengan duty cycle kecil ini harganya sangat murah. Kalau pengerjaan kita bengkel konstruksi atau fabrikasi seperti itu, kita membutuhkan mesin las standar industri yang nilai duty cycle-nya mendekati 100%.
Karena orangnya yang bekerja banyak, tukang lasnya banyak, dan dipakai bergantian, maka kita membutuhkan mesin las yang bisa bekerja terus-menerus. Itu nanti hubungannya dengan biaya. Walaupun mesin lasnya mahal, kalau returnnya ketemu, maka tidak menjadi suatu masalah. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi duty cycle? Pertama adalah penggunaan ampere. Semakin tinggi ampere, duty cycle akan semakin rendah. Semisal kita memiliki mesin las dengan kapasitas 100 ampere. Kalau kita gunakan 100 ampere, maka duty cycle-nya akan rendah, biasanya hanya di angka 35%. Kalau mesin las kita kapasitas maksimalnya 100 ampere, tapi kita pergunakan di kisaran 50 ampere, maka duty cycle-nya akan tinggi, alias bisa dipakai secara terus-menerus. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi duty cycle adalah jenis mesin las. Jenis mesin las di sini adalah yang menghasilkan listrik di dalamnya. Selama ini yang banyak dipakai yaitu tipe inverter untuk tipe yang baru-baru, dan untuk yang konvensional atau yang tipe lama menggunakan jenis trafo. Karena inverter ini sangat efisien, maka dia duty cycle-nya sangat tinggi. Berbeda halnya dengan trafo yang konvensional. Sebagian besar energinya akan habis untuk panas, sehingga kurang efisien dan nilai duty cycle-nya menjadi rendah. Kemudian yang terakhir, faktor yang mempengaruhi duty cycle adalah sistem pendinginan yang ada di dalam mesin tersebut. Sistem pendinginan termasuk juga komponen. Apabila komponennya berkualitas, maka duty cycle-nya juga akan tinggi. Sistem pendinginan ini meliputi bagaimana kipas yang ada di dalam mesin dan juga sirkulasi udaranya. Kalau sirkulasi udaranya bagus, maka laju pendinginannya juga akan bagus. Nah, sekarang kita sampai pada cara membaca spek mesin las berkaitan dengan duty cycle. Ini mesin las di sini. Tabel ini bisa kita dapatkan pada buku manual mesin las. Saat kita beli di dalam kardusnya biasanya ada buku manual. Nah, tercantum juga spesifikasi dari mesin las tersebut seperti ini. Ada juga yang tertempel di plat mesin tersebut atau tagging dari mesin las yang kita miliki. Nah, ini Miller ini adalah produsen dari mesin lasnya. Mesin las ini merek Miller dengan tipe Blue Thunder 403. Blue Thunder 403 ini memiliki kapasitas maksimal 400 ampere. Di bawahnya tulisan Blue Thunder ini ada simbol seperti ini. Simbol ini artinya mesin ini hanya bisa dipakai pada sumber listrik 3 fase. Kalau instalasi listrik di rumah kita 1 fase, maka mesin ini tidak bisa dipergunakan. Dari mesin 3 fase akan dirubah menjadi mesin las arus searah atau arus DC, mesin las direct current. Nah, kita tiba pada keterangan untuk duty cycle. Yang pertama di sini yang paling kiri ini, pada penggunaan 400 ampere, duty cycle-nya adalah 35%. Untuk sementara kita abaikan dulu penggunaan voltase, kita fokus pada ampernya dulu. Pada penggunaan 400 ampere, duty cycle-nya adalah 35%. Artinya apa? Dalam waktu satu cycle selama 10 menit, mesin las tersebut bisa bekerja selama 3,5 menit kerja. Karena satu cycle itu 10 menit, maka ada sisa 6,5 menit yang harus dipergunakan mesin untuk istirahat, yaitu mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalamnya tadi. Lanjut, kita ke tabel yang ada di sebelah kanannya. Di sini ada angka duty cycle-nya 60% ketika penggunaan ampernya ada di angka 305. Kalau tadi di ampere 400, duty cycle-nya 35%. Ketika kita turunkan di 305 ampere, duty cycle-nya naik menjadi 60%. 60% ini artinya apa? Artinya dalam satu siklus selama 10 menit, kita bisa menggunakan mesin ini selama 6 menit non-stop, 6 menit untuk kerja. Setelah 6 menit, mesin akan membutuhkan waktu 4 menit untuk istirahat. Kalau dijumlah 6 dan 4 ini 10, karena satu siklus ada 10 menit.
Setelah 4 menitnya selesai untuk istirahat, kita nanti bisa mempergunakan kembali selama 6 menit untuk bekerja. Kemudian yang terakhir, duty cycle ini akan ketemu 100% ketika penggunaan ampernya kurang dari atau sama dengan 235. Artinya apa? Artinya kita bisa mempergunakan mesin itu terus-menerus tanpa perlu beristirahat, asalkan kita menggunakan ampernya kurang dari atau sama dengan 235 ampere. Kalau sudah 10 menit bagaimana? 10 menit tidak perlu istirahat, bisa kita lanjutkan, artinya mesin ini bisa digunakan non-stop. Dari sini sudah bisa kita ambil kesimpulan, semakin besar penggunaan ampere, maka duty cycle-nya akan rendah. Semakin kecil nilai ampere, duty cycle-nya semakin tinggi, bahkan bisa dipergunakan secara non-stop. Nah, sekarang kita ke tips penggunaan mesin las agar mesin yang kita miliki atau yang dimiliki perusahaan yang biasa kita pakai tidak cepat rusak. Pertama adalah jangan memaksakan beban mesin. Memaksakannya bagaimana? Memaksakannya adalah dengan melebihi pemakaian atau memaksimalkan penggunaan maksimalnya. Semisal mesinnya kapasitas 400 ampere, ya jangan dipakai sampai 400. Kita gunakan di angka 300 saja. Dari situ niscaya mesin akan lebih awet. Kemudian, lakukan perawatan rutin pada mesin las. Bagaimana cara merawat mesin las? Pertama adalah penempatan mesin. Kalau kita menaruh mesin, usahakan jangan di tempat-tempat yang lembab atau di sudut ruangan. Karena ruangan yang lembab bisa menyebabkan komponen di dalam mesin menjadi rapuh atau lapuk. Selain menempatkan pada ruangan yang tidak lembab, kita juga bisa membersihkan mesin secara rutin, terutama dari debu. Karena debu ini bisa menghambat sirkulasi udara yang diperlukan untuk proses pendinginan. Nah, sekarang contoh aplikasi duty cycle. Pada pengelasan, nah ini ada di bengkel saya, kalau ngelasnya material yang tipis-tipis, hulu tipis seperti ini, yang ketebalannya antara 0,7 mili sampai 2 mm, kita tidak perlu menggunakan mesin yang besar atau mesin yang kinerjanya tinggi. Ini mesin yang biasa dipakai kapasitasnya 140 ampere dengan duty cycle hanya 30% saja. Harganya sangat murah dan terjangkau. Kemudian untuk pengelasan berat seperti standar industri, maka kita membutuhkan mesin las dengan duty cycle yang besar pula, yaitu berada di kisaran 60 hingga 100%. Karena industri seperti ini orangnya banyak, ganti-ganti shift, mesinnya bisa dipakai terus-menerus. Baik, demikian pembahasan kita tentang duty cycle dari mesin las. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.